Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai model regresi linier. Jika pada video sebelumnya kita membahas mengenai metode OLS untuk mendapatkan taksiran regresinya. Jadi ingatkan lagi, jadi kita punya model seperti ini. Oke. Beta 2x2, beta 3x3 ditambah suatu epsilon, di mana epsilon ini adalah mewakili error yang berdistribusi normal, independen, identik dengan min 0 dan variasi sigma kuadrat. Kembali, fokus kita adalah kita ingin mengetahui mengenai nilai beta-beta ini dan taksiran dari variasinya. Dan ini dengan menggunakan notasi Y sama dengan notasi matriks ya, kita bisa dapatkan dengan metode OLS, kita bisa dapatkan taksiran betanya adalah X transpose X inverse X transpose Y. Nah, cara kedua yang akan kita lihat sekarang adalah dengan metode maksimum likelihood. Apa itu metode maksimum likelihood? Jadi di sini kita tadi mendapatkan distribusi dari errornya adalah NIID 0 sigma kuadrat. Yang di sini berarti kita tahu bahwa beta 0, beta 1 sampai beta 3 ini hanyalah konstanta koefisien regresi. Kemudian XX ini adalah data, jadi fix, jadi komponen yang ini bisa dianggap sebagai konstanta. Sehingga komponen stokastik atau randomnya terletak pada epsilon, sehingga ini fix tambah random, jadi Y-nya random. Jadi di sini kita punya distribusi dari Y adalah sama dengan distribusi dari si epsilon. Cuma di sini kita punya parameternya yang agak sedikit berbeda, jadi kita punya Y-nya berarti NIID dengan min, jika error itu minnya 0, berarti Y minnya adalah ekspektasi dari ini semua, yaitu si X beta variasinya sama. Nah, bagaimana metode maksimum likelihood bekerja? Jadi pada metode maksimum likelihood standar, kita bentuk fungsi likelihoodnya. Dari fungsi likelihood kita mencari taksiran parameter, dalam hal ini beta, sedemikian sehingga akan memaksimumkan fungsi likelihood. Itu sebenarnya prinsip dasar dari metode maksimum likelihood. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mulai dengan fungsi likelihood. Apa itu fungsi likelihood? Fungsi likelihood pada dasarnya hanyalah joint distribution, ya, distribusi bersama dari data yang kita punya di sini, yaitu adalah si Y. Jadi di sini adalah joint PDF dari Y1 sampai YN, di mana tentunya nilainya ini bergantung pada si beta dan sigma kuadratnya. Nah, tapi karena dia NIID, makanya ini bisa merupakan perkalian dari masing-masing distribusi si YI. Dan karena independen, bentuk fungsi distribusinya adalah sama, yaitu distribusi normal. Jadi di sini kita bisa dapatkan ini adalah 1 per sigma akar 2pi PDF dari distribusi normal pangkat min 1/2 sigma kuadrat X min mu, dalam hal ini X-nya adalah si YI, mu-nya adalah min dari YI, yaitu X beta kuadrat. Dan ini berlaku untuk semua I dari 1 sampai N. Itu yang kita dapatkan di sini, ya. Jadi kita dapatkan persamaan ini. Nah, jadi kembali tujuannya apa tadi? Kita mau mengetahui beta. Jadi beta yang diperoleh seharusnya adalah beta yang akan membuat fungsi likelihood-nya maksimum. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memaksimumkan fungsi likelihood. Dengan menggunakan prinsip yang ada dipelajari di kalkulus, kita bisa memaksimumkan fungsi likelihood menggunakan konsep turunan, yaitu turunan pertama sama dengan 0 di titik stasioner itu adalah calon pembuat maksimum.
Oke, tapi kemudian kita lihat, oh oke, bentuknya ini agak sedikit rumit. Jika kita mau menurunkan bentuk ini perkalian eksponensial, akan lebih mudah pada turunan jika kita mendapatkan bentuk yang linier. Jadi bagaimana caranya? Ya sudah, kita coba linearisasi dengan menggunakan fungsi logaritma. Jadi biasanya kita punya logaritma dari L, kita misalkan ini jadi eksponensial turun, ini perkalian menjadi penjumlahan. Oke, yang dari bentuk itu akhirnya di sini kita bisa dapatkan, oke, kita turunkanlah ini terhadap parameternya yang akan kita cari, kita selesaikan sistem persamaannya. Oke, jadi kita punya do L, do beta. Di sini kan sebenarnya adalah beta 0, beta 1, X1, seterusnya tadi beta 3, X3. Jadi di sini sebenarnya do L, do beta 0 sama dengan 0, do L, do beta 1 sama dengan 0, dan seterusnya sampai do L, do beta 3 sama dengan 0. Kita mendapatkan suatu sistem persamaan dan kita selesaikan sistem persamaan ini sehingga kita dapatkan oke, beta 0-nya sekian, beta 1-nya sekian, dan seterusnya sampai beta 3-nya sekian. Oke. Dan jika asumsi NIID ini terpenuhi, itu dapat ditunjukkan bahwa taksiran dari taksiran secara OLS yang sebelumnya kita bahas itu akan sama dengan taksiran dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Oke. Nah, ini jadi sampai tahap ini kita melihat dua cara untuk melakukan estimasi parameter pada model regresi linear. Pada video berikutnya kita akan melihat cara ketiga, yaitu dengan metode Bayesian.